Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Pasca Giandra Ramadipa berhasil memenangkan balapan race ya Moto3 Junior di Estoril, dia berhasil dibawa oleh Astra Honda Motor untuk bertemu untuk diinterview online oleh para konten kreator. Dan berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ramadipa tentunya. Yang pertama adalah ketika dia ditanya mengenai apa yang terjadi di lap terakhir balapan di Estoril, di mana dia kelihatan memang begitu agresif sekali ya. Bagaimana sih sebenarnya strategi dia dalam melakukan attacking terhadap beberapa pembalap lain kayak misalkan Carlos Canu, terus habis itu ada Singhapong dan lain-lain gitu ya. Dan bagaimana dia melihat potensi-potensi dari Honda NSF 250 RW bila dibandingkan dengan sirkuitnya. Apakah memang motor ini tuh lebih sesuai untuk karakter sirkuit yang stop and go atau flowing? Pokoknya target saya, pokoknya kalau ada celah sedikit saya akan masuk. Terus apa? Ya kelebihannya mungkin Honda kan kelebihannya di fast corner seperti itu ya. Terus tapi untuk Estoril kemarin saya rasa walaupun di stop and go pun saya rasa motor saya cukup mendukung dan ya cukup mumpuni lah untuk fight buat eh, kemenangan kemarin. Ya seperti itu. Pertanyaan kedua mengenai setup dari motor. Ya, bisa nggak diceritain ya kira-kira setup dari motor itu sebenarnya siapa sih yang menentukan gitu ya dalam perjalanan race weekend balapan kayak misalkan kemarin di Estoril? Eh, Kalau setup motor itu kita pastinya berdiskusi. eh, Tim menanya ke saya, masukan, ya saya memberi masukan apa yang saya rasakan saat di atas motor ya. Mereka mempertimbangkan setup yang akan dirubah seperti suspensi ataupun settingan gearingnya seperti itu. Rama, ya pembalap itu kan kadang-kadang dia sedang down bisa ya keadaannya atau sedang bagus gitu ya. Nah ketika kondisi kamu berada dalam posisi terbawah dalam aslinya dari mentalnya kayak gitu, apa yang biasanya kamu lakukan? Terutama kayak misalkan lagi nervous kayak gitu. Mungkin mikir gimana caranya maju ke depan seperti itu. Kalau nervous biasanya saya berdoa agar eh, hati saya bisa tenang dan ya seperti itu. Rama, kira-kira dari motor produksi yang diproduksi oleh Honda Motor, kira-kira motor apa yang kira-kira kamu idam-idamkan untuk dimiliki itu? Ya, yang menjadi idaman kira-kira motor apa, Mas? Coba boleh di-share dong, Mas. Apa ya? Hmm, Tailo. Vario mungkin, Vario, Vario. Vario ya. Oke, Tadi apa? Vario Vario yang berapa, Mas? Yang 160 kayaknya bagus. 160. Oke. Pas itu nanti. Rama ya, Estoril sendiri kan ya kita tahu ya sebenarnya ya posisinya kayak gitu, ada yang chicane-nya, terus ada track rules dan segala macam gitu ya. Nah untuk di Estoril sendiri untuk Honda NSF 250 RW yang kamu pakai itu kamu prefer gimana setup motornya yang diinginkan, lebih pengennya motor yang lincah atau motor yang bisa mengadopsi kayak misalkan digunakan untuk top speed yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus abis itu pertanyaan keduanya adalah bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri misalkan dalam sebuah race weekend, di mana kekuatanmu dan di mana kelemahanmu bila dibandingkan dengan rival-rival yang ada mulai dari sesi free practice 1 dan free practice 2. Ya kalau yang pertama kan tadi kalau setup eh, ya tentunya kalau bisa dua-duanya bagus ya dari Betul. waktu di tikungan dan juga di straightnya.
Tapi eh, waktu hari pertama kita coba eh, giring yang lebih pendek, jadi kita coba untuk di tikungannya agar akselerasinya cukup kuat karena eh, di Estoril itu ada naik exit cornernya kebanyakan uphill dan terus ya coba untuk setting agar tidak terlalu pendek saat di trek lurusnya juga dan ya saat race saya rasa cukup baik dan karena juga anginnya cukup besar ya jadi eh, karena juga kadang arah anginnya itu berubah kadang dari belakang kadang dari depan seperti itu jadi itu juga mempengaruhi setup untuk balapnya seperti itu kalau sektor saya rasa saya sedikit sebenarnya tidak terlalu lemah tapi masih masih saya butuh untuk improve di sektor pertama dan juga sektor terakhir ya karena tapi sepertinya saya rasa eh, dua sektor itu juga terpengaruh dari slipstream karena straight atau trek lurus yang cukup panjang jadi saya coba untuk memaksimalkan di sektor 2 dan sektor 3 karena itu cukup teknikal dan sangat penting di saat race untuk overtaking seperti itu. Lalu peran Astra Honda Racing Team dan juga peran Astra Honda Motor ya dalam membawa kamu dan membina kamu ya mulai mungkin dari Thailand Talent Cup, terus habis itu Asia Talent Cup dulu, terus masuk ke RBRC dan juga sampai sekarang bisa membalap di Moto3 Junior dan bahkan sempat mengenyam juga ya kemenangan terutama kayak kemarin di Estoril. Ya, peran Astra Honda tentunya sangat penting dan sangat berharga bagi saya karena eh, tanpa Astra Honda juga saya mungkin tidak bisa sampai di sini. Dan ya awal mulanya tentunya di tahun 2022 saat saya pertama kali ikut Astra Honda Racing School dan ya tentunya penjenjangannya itu bagus karena dari NSF 100 kita sudah apa di disuruh untuk adaptasi dengan motor prototype yang sebelumnya kita belum pernah naiki di kelas nasional seperti Underbone itu kan produksi massal jadi uh, di prototype ini jadi karakter motornya itu berbeda jadi kita sudah mencoba dan juga adaptasi dengan baik dengan motor prototype dari saat awal pembinaan dari Astra Honda.